Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai firewall filter. Nah, di pembelajaran kali ini terdapat banyak materi ya teman-teman. Yang pertama ada konsep chain firewall filter, kemudian konsep IF dan firewall filter, kemudian firewall strategi, kemudian firewall filter contoh kasus 1, kasus 1 question, kemudian filter contoh kasus 1 answer, kemudian contoh kasus 2 question, kemudian contoh kasus 2 answer, kemudian contoh kasus 3 question, kemudian contoh kasus 3 answer ya teman-teman. Oke, kemudian ada install Docker ke PNetLab, kemudian ada blokir website, kemudian firewall log, kemudian ada network time protocol, dan yang terakhir yaitu ada blokir akses pada jam tertentu. Oke, nah di sini kita langsung aja masuk ke dalam pembelajaran yang pertama, yaitu konsep chain firewall filter. Nah, di sini teman-teman sudah ada konsepnya ya. Nah, jika teman-teman ingin ngeping dari laptop ke mikrotik atau ke router, itu bisa dinamakan dengan input. Nah, fungsi input yaitu memblokir paket yang menuju router. Oke, kemudian ketika router ingin ping ke internet, itu dinamakan output ya teman-teman. Nah, output itu memblokir paket yang bersumber dari router ya teman-teman, atau source-nya router. Kemudian ketika laptop kita ingin ngeping ke internet, nah itu forward ya teman-teman. Oke, nah forward yaitu memblokir paket yang melewati router ya teman-teman, atau source dan destination-nya router, itu forward ya teman-teman. Nah, di sini juga untuk yang input itu ketika teman-teman ingin ngeping laptop dari router, begitupun router ke laptop ya teman-teman, itu input. Nah, input yaitu memblokir paket yang menuju router, destination-nya router. Oke, nah di sini untuk contoh kasusnya, jika teman-teman ingin memblokir paket ping dari laptop ke router, input source-nya itu kan dari laptop, ingin ngeping ke router ya teman-teman, router itu sebagai destination-nya. Oke, nah balik lagi ke sini. Nah, input fungsinya itu untuk memblokir paket yang menuju router atau destination router. Oke, dan yang kedua itu ketika teman-teman ingin memblokir paket dari router ke internet, itu output ya teman-teman, atau dari source router kemudian destination-nya internet ya teman-teman. Jadi dari router ingin ping ke internet, itu output ya teman-teman. Nah, balik lagi ke sini untuk output yaitu memblokir paket yang bersumber dari router. Nah, bersumber dari router itu ketika ingin ngeping teman-teman itu memblokir paket yang bersumber dari router ya teman-teman. Oke, dan yang ketiga itu ketika teman-teman ingin blokir paket dari laptop ke internet, itu dinamakannya forward ya teman-teman. Nah, forward semisal source-nya laptop, kemudian destination-nya ke internet ya teman-teman. Nah, balik lagi ke sini. Nah, untuk forward itu fungsinya memblokir paket yang melewati router ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman untuk konsepnya. Oke,
kita lanjut kepada yang kedua, itu konsep IP10 firewall filter. Oke teman-teman, nah di sini kita masuk ke konsep IP10 firewall filter ya teman-teman. Oke, nah untuk konsepnya di sini kita buka ke Winbox ya teman-teman. Nah di sini kan ada ya teman-teman. Teman-teman tinggal masuk ke IP kemudian firewall. Di sini teman-teman yang firewall rules ya, yang ini. Nah di sini semisal teman-teman mempunyai contoh kasus, kita pakai notepad ya. Kita geser notepad ke sini. Sini ada notepad. Oke, kita buat baru. Nah di sini contoh kasusnya yaitu ketika teman-teman ingin ping dari laptop atau PC teman-teman ke router. Nah ini ya teman-teman, kita usahakan. Nah contoh kasus yang pertama, ketika teman-teman ingin ping dari laptop ke PC, ingin blokir ya teman-teman, ingin blokir ping dari laptop atau PC ke router. Nah teman-teman di sini untuk konsepnya, di sini teman-teman tinggal add ya, kemudian nah di sini untuk chainnya teman-teman ubah ke input ya, karena di sini destinationnya, nah di sini karena destinationnya di sini router ya teman-teman. Nah ini router, ini misal IP-nya itu 10.10.10.54. Oke. Nah kemudian di sini untuk chainnya itu input, kemudian untuk search addressnya teman-teman tinggal tambahin itu 10.10.10.24. Oke, nah kalau udah gini teman-teman lanjut pilih protokolnya ya teman-teman, karena kalau ngeping ke router itu protokolnya berarti ICMP ya teman-teman, yang ini ICMP. Oke, kita tulis di sini ping dari laptop ke PC ke router, kemudian di sini kita tulis untuk pingnya, untuk protokolnya itu ICMP. Oke. Nah kalau udah gini teman-teman masuk ke action. Nah di sini teman-teman pilih yang drop ya teman-teman. Nah di sini untuk action banyak ya teman-teman, pilih yang drop atau memblokir ya teman-teman. Oke, nah itu konsep yang pertama ya teman-teman, ketika teman-teman ingin blokir ping ICMP dari laptop ke router. Oke. Lanjut. Di sini untuk contoh kasus yang kedua, ketika teman-teman ingin blokir ping, ingin blokir akses Facebook dari laptop atau PC teman-teman. Nah ini ya teman-teman, contoh kasus yang kedua yaitu teman-teman ingin blokir akses Facebook dari laptop atau PC. Nah di sini untuk IP-nya samain aja teman-teman, untuk IP-nya samain 10.10.10.24. Oke.
Nah, kemudian di sini teman-teman ke general, ganti untuk chainnya ya teman-teman, chainnya menjadi forward karena bukan melalui destinationnya, bukan ke router ya teman-teman, maupun ke PC kita. Oke, untuk search addressnya itu masih sama ya teman-teman. Nah, kemudian yang di sini untuk protokolnya menjadi kalau teman-teman, kalau Facebook kan untuk destinationnya itu Facebook menggunakan protokol HTTPS ya, HTTPS yang artinya TCP, kemudian port 443. Nah, oke, gini ya teman-teman. Nah, kemudian ada lagi untuk destination address-nya ya teman-teman. Nah, destination address-nya contoh di sini sebagai contoh ya teman-teman. Di sini destination-nya untuk contoh ya teman-teman. Itu misal 1111 seperti ini. Lalu kita di sini masukkan ya teman-teman. Nah, di sini untuk protokolnya ganti menjadi TCP, kemudian untuk destination address-nya contoh 1111. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk yang konsep kedua. Nah, oke, lanjut di sini. Misal saya punya pertanyaan ya teman-teman. Nah, di sini pertanyaan ke-1 yaitu apa laptop atau PC bisa dengan IP 10.254 bisa akses FB. Nah, di sini. Nah, untuk di sini ya teman-teman. Dari sini sebelum itu kita search address-nya kita matikan dulu ya teman-teman. Nah, lanjut di sini. Nah, kemudian pertanyaan yang ke-1, apa laptop atau PC kita dengan IP 10.254 bisa akses API. Nah, di sini untuk jawabannya yaitu tidak bisa ya teman-teman. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua yaitu apa laptop atau PC dengan IP 10.100 bisa akses FB. Nah, pertanyaannya seperti ini. Apa laptop atau PC dengan IP 10.100 bisa akses FB atau Facebook? Nah, di sini untuk jawabannya masih tidak bisa ya teman-teman, karena search address-nya itu tidak ada ya teman-teman. Oke, kemudian lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa laptop atau PC dengan IP 10.254 bisa akses Facebook? Nah, kalau search address-nya itu ada, itu bisa ya teman-teman, seperti itu ya. Jadi yang ini jawabannya itu bisa. Oke, nah jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman bingung, teman-teman tinggal lihat ke video
pembelajaran ini ya teman-teman. Nanti teman-teman juga akan mengerti ya. Oke, nah mungkin itu ya teman untuk konsep return ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke video berikutnya ya. Oke teman-teman, nah di sini kita masuk ke firewall strategi ya. Oke, untuk firewall strategi, nah di sini kita coba pindahkan dulu ya untuk ini. Oke, kita kecilin. Oke, segini cukup. Oke, kita coba pindahin lagi. Oke, nah di sini sebagai contoh kita mempunyai PC ya. Kita mempunyai PC, misal contoh 100 PC, anggaplah 100 PC ya. Oke, nah di sini anggap 100 PC. Dan juga kita mempunyai router ya. Router di sini ini misal kita mempunyai router. Oke, dan juga network ya. Oke, nah seperti ini ya. Lalu dihubungkan lagi. Oke, nah anggap kita mempunyai 100 PC ya. Oke, nah di sini teman-teman, misal teman-teman mempunyai sebuah kasus. Nah, kasusnya buat penuhi kasusnya contoh dua komputer tidak bisa ping ke 888. Nah, yang sisanya itu 98 komputer bisa. Nah, strategi apa yang akan teman-teman buat? Nah, yang pertama itu ada cara satu yaitu oke, 98 PC yaitu rule accept sisanya itu rule drop. Oke, nah untuk cara satu rule accept itu yang artinya accept view drop ini ya, yang artinya hubungkan beberapa dulu, kemudian sisanya di drop ya, seperti itu. Oke, kita lanjut cara kedua. Yaitu dua rule accept, kemudian satu rule drop. Kebalik ya, dua rule drop kemudian satu accept. Nah
untuk yang cara kedua ini itu memakai draw view, kemudian cek ini, yang artinya drop beberapa dulu, sisanya itu kecap ini ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, misal di sini teman-teman juga mempunyai contoh kasus yang kedua, itu dua komputer bisa ping ke depan, yang sisanya tidak sisanya tidak bisa. Nah, di sini teman-teman, untuk yang kali ini teman-teman menggunakan cara yang satu ya, yaitu memakai 98 rule acep, kemudian yang ini satu ya, harusnya satu rule drop. Oke, nah ini memakai cara yang pertama ya. Yang pertama itu dua rule acep, kemudian yang di sini itu untuk dua komputer tidak bisa ping. Nah, seperti ini ya. Oke, lanjut. Kemudian cara yang kedua itu satu rule drop, kemudian yang ini itu semua komputer atau PC tidak bisa ping. Oke, nah jadi seperti ini ya teman-teman untuk contoh kasusnya. Oke, mungkin segini dulu ya untuk yang firewall strategi. Oke, kita lanjut ke video berikutnya ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke firewall filter contoh kasus yang pertama. Oke, nah di sini langsung saja kita kita rapikan dulu ya, kita delete dulu, yes, ini delete aja, dan yang print, kemudian yang ini kita pindahkan ya teman-teman sini. Oke, dan dapat kita. Nah, di sini sebagai kasus yang pertama, yaitu jika teman-teman ingin PC 1 bisa ping ke router, kemudian sisanya tidak bisa ping, ke router. Oke,
ini ya teman-teman. Jadi satu PC ingin bisa ping ke router, kemudian sisanya tidak bisa ping ke router. Nah, untuk chain apa nanti yang akan kita gunakan, kemudian strategi apa yang kita akan gunakan. Nah, itu akan dibahas di video berikutnya ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Oke teman-teman, nah di sini kita masuk yang firewall filter contoh kasus 1 answer ya teman-teman. Oke. Nah, di sini untuk jawabannya itu menggunakan chain accept ya. Menggunakan chain accept, kemudian strategi apa yang akan kita gunakan, yaitu strategi execute kemudian drop ini ya. Jadi menggunakan ini ya untuk strateginya. Oke. Nah, teman-teman di sini di Winbox teman-teman masuk ke IP, kemudian ada firewall. Nah, di sini firewall rules kita tambahkan. Nah, untuk chainnya itu menggunakan input ya. Yang ini berarti input. Ini chain input ya. Chain input. Ini chain input, kemudian set addressnya yaitu 10.10.10.54. Kita lihat, bukan di situ, isi 1 so IP. Nah, 54 ya. Oke. 54. Nah, kemudian teman-teman pilih protokolnya, karena ini bersifat ping yaitu jadi ICMP. Oke, kemudian teman-teman pilih actionnya, itu actionnya accept ya. Kemudian di sini teman-teman oke. Nah, kemudian kita tambahin juga untuk yang dropnya ya teman-teman. Nah, di sini chainnya pilih input, kemudian set addressnya jangan diisi ya teman-teman, dan kita pilih yang action, kemudian ininya drop, general input set address. Oke, seperti ini dulu ya teman-teman. Nanti kalau salah saya benerin. Dan oke, seperti ini. Oke, kita coba ping ya teman-teman. Kita coba di PC 1, kita coba ping untuk routernya itu 10.10.1. Kita coba. Oke, nah yang ini PC 1 bisa ya teman-teman. Oke, kemudian kita coba tes di PC 2 ini dengan IP 2020, coba ping 20.20.20.1. Nah, ini tidak bisa ya teman-teman. Oke, kemudian kita coba di PC 3. Kenapa? Kita reconnect, kita ping 30.30.1. Oke, nah di sini juga tidak bisa ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya untuk jawabannya. Oke teman-teman, lanjut di sini kita ke contoh kasus yang kedua ya. Question atau pertanyaan. Nah, di sini teman-teman, sebelum ke pertanyaan kita coba edit dulu ya. Kita coba ketikkan, kemudian kita edit.
Ethernetnya ya, Ethernetnya menjadi 6. Oke, dan kita nyalakan lagi. Sebelum itu kita coba tambahkan untuk satu buah PC lagi ya teman-teman. Misal di sini itu namanya server. Kita ganti ikonnya di sini. Oke. Kita save. Oke. Dan kita hubungkan router internet 5. Oke. Oke, kemudian kita kasih IP ya. Oke, kita akan set IP secara manual ya. Oke, kita set IP-nya teman-teman. Kita tambahkan untuk IP-nya di sini kita konfigurasi ya. Karena di sini kita akan menambahkan IP-nya secara manual ya. 1/4. Oke. Sorry. Interface link. Oke, seperti ini. Dan kita masuk lagi ke sini. Kita hubungkan, masukkan ke server. Di sini server kita IP 1/4. Oke, nah disini sudah bisa kita ada IP. IP. Oke, di sini sudah ada ya IP-nya. Kemudian pertanyaannya di sini. Dan yang kedua yaitu hanya beberapa PC misal PC 1 dan 3, PC 3, PC 1 dan 3, PC 3 bisa ping ke router, kemudian sisanya udah bisa ping ke server. Oke, nah ini server ya, bukan router, sorry, server. Nah, sini untuk pertanyaannya lagi, kita menggunakan chain apa, dan juga kita memakai strategi apa. Oke, nah ini untuk pertanyaan yang kedua ya. Oke, nah untuk jawabannya itu ada di video berikutnya ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Oke teman-teman, nah di sini kita masuk ke contoh kasus yang kedua untuk answer atau jawabannya ya. Oke, nah di sini jawabannya kita menggunakan chain forward ya. Chain forward karena untuk source-nya itu dari PC, kemudian destination-nya itu ke server. Berarti kita melewati yang namanya router ya teman-teman. Jadi menggunakan chain forward, kemudian strateginya kita tetap memakai view, kemudian drop in ya, seperti ini.
Dan untuk konfigurasinya kita coba dulu PC 1, PC 2, itu PC 3, ini juga server. Semua tinggal server kita cek show IP 1.2, dan ini PC 1 show IP IP SSD Dora 254. Berarti nanti PHCP ini juga. Bisa juga kenapa reconnect itu PHCP Dora 254, ini 254. Nah kan di sini untuk kasusnya hanya PC 1 dan PC 3 bisa ping ke server, sisanya tidak bisa ping ke server. Kita buka Winbox. Yang ini kita hapus saja, kita lihat lagi. Nah untuk chainnya kita memakai forward ya. Dan untuk IP nya dari yang tadi 10.10.254 untuk yang PC1, kemudian destinasinya itu 192.168.1.2. Kemudian kita protokolnya menggunakan ICMP karena yang ingin kita blokir yaitu ping ya teman-teman. Untuk actionnya accept, kemudian selanjutnya kita ke general lagi, forward search addressnya itu 30.30.4 dan destinasinya sama itu 192.168.1.2. Di sini sama. ICMP actionnya accept. Kemudian kita tambahkan yang forward, kemudian destinasinya 92.168.1.2, protokolnya itu ICMP dan actionnya berubah menjadi drop seperti ini dan kalau sudah seperti ini kita coba tes ya teman-teman. Coba tes dari PC 1, kita coba ping 192.168.1.2. Yang ini bisa PC 1, kemudian PC 2 92.168.1.2. Nah ini gagal ya teman-teman, dan kita coba PC 3 ping 192.168.1.2. Nah yang ini bisa ya teman-teman. Nah jadi seperti itu ya untuk konfigurasinya. Jadi seperti ini ya untuk konfigurasinya. Kita menggunakan chain forward, kemudian strateginya SMP drop ini ya teman-teman, seperti itu. Mungkin segitu ya teman-teman untuk jawaban yang pertanyaan yang kedua atau contoh kasus pertanyaan kedua. Kita lanjut ke video berikutnya ya. Teman-teman, nah di sini kita masuk ke contoh kasus yang ketiga ya teman-teman untuk pertanyaan. Nah di sini untuk pertanyaan yang ketiga itu seperti biasa, misal router tidak bisa ping ke beberapa komputer, misal
sisanya router bisa ping. Seperti biasa kita menggunakan pertanyaan chain apa, kemudian pakai strategi apa. Oke, seperti ini ya untuk pertanyaan atau contoh kasus yang ketiga. Itu router tidak bisa ping ke beberapa komputer PC 1 dan PC 3, kemudian sisanya router bisa ping. Nah, oke, kita nanti akan menjawab di video selanjutnya ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, nah di sini kita masuk ke contoh kasus yang ketiga, yaitu jawabannya ya teman-teman. Oke, nah untuk jawabannya di sini kita menggunakan chain output karena kita source-nya itu dari router ya teman-teman, dari router, kemudian strateginya kita memakai drop view, kemudian capture ini teman-teman. Jadi kita memakai chain output, kemudian strateginya kita memakai drop view capture ini ya. Oke, nah di sini kita langsung saja konfigurasi di Winbox ya teman-teman. Untuk ini kita nonaktifkan aja, nonaktifkan dan kita tambahkan general chain-nya, kita menggunakan output, kemudian destination address-nya itu 10.10.10.24, dan protokolnya menggunakan ICMP seperti ini. Kemudian actionnya kita ubah menjadi drop dan kita oke, dan kita tambahin lagi general, ininya ganti jadi output, kemudian destination nya 30.30.30.4 dan SMP actionnya drop dan oke, dan kita akan lagi untuk general biasa output, kemudian protokolnya SMP actionnya kecap dan oke. Nah seperti ini ya teman-teman. Oke, kemudian kita tes kita tes di Mikrotik. Kita ke terminal, kita saja ini bisa kita ping ke server dulu 192.168.1.2. Oke, nah ke server bisa, kemudian kita ping ke 20.254. Oke, ke PC 2 juga bisa, dan kita coba ping ke PC 1 254. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat di sini untuk paket di reject atau diblokir ya. Oke, kita ping lagi, ping 30.30.4. Nah untuk yang ini juga sama ya teman-teman, paket di reject atau di blok. Nah jadi seperti itu ya teman-teman untuk jawabannya atau untuk konfigurasinya seperti yang sini, dan jawabannya
seperti ini ya teman-teman. Kita menggunakan chain output, kemudian strategi, ProView, Eject ini. Oke, mungkin cukup segitu ya teman-teman untuk yang jawaban contoh kasus yang ketiga. Kita lanjut ke video berikutnya ya teman-teman. Di sini kita masuk ke install Docker ke PinetLab ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman untuk install Docker ke PinetLab, teman-teman di sini close dulu ya, close lab dulu. Kemudian di sini teman-teman ada device, teman-teman tinggal klik aja. Nah, di sini kita memakai akan menginstal Ubuntu Desktop 20.4. Dan di sini teman-teman tinggal get device saja. Kemudian di sini teman-teman disuruh tunggu ya teman-teman 10-15 menit supaya tunggu prosesnya sampai selesai ya. Di sini teman-teman tinggal tungguin aja ya sampai proses penginstalannya selesai. Oke teman-teman, nah di sini untuk downloadnya udah selesai ya, untuk installnya udah selesai. Oke, di sini kita ke running labs lagi. Nah, ini kita open. Oke, dan kita coba agak kanannya sedikit. Oke, di kanan di sini ada Dr. Ayo ya. Nah, di sini untuk PinetLab Linux atau Ubuntu-nya udah ada. Kita namain Ubuntu, kemudian untuk primary console-nya ganti ke RDP ya teman-teman. Kemudian kita save. Oke, kita start. Oke, tungguin sampai terbuka. Ini kita oke aja. Oke. Oke, di sini udah ada ya teman-teman untuk Ubuntu desktopnya. Coba ke Firefox, kita buka Firefox ya teman-teman. Try again, address this can try. Oke, ini ada internet, kita coba matikan, hubungkan menggunakan ini internet 1. Oke, kalau masih tetap tidak bisa ya teman, mungkin ada kesalahan. Oke, kemudian kita akan ulik kesalahan di video selanjutnya ya. Oke, tapi sebelum itu kita coba cek dulu apakah internet apakah bisa. Connect, kita tungguin ya teman-teman sebentar. Oke, ada, kita buka Firefox kita. Oke, masih tidak bisa. Server not on. Kita coba hidup. Itu apakah bisa jalan? Oke, dan ternyata belum bisa jalan. Oke, mungkin kesalahan ya teman-teman. Oke,
kita akan bahas di video berikutnya ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Oke teman-teman, nah di sini kita masuk ke blokir website ya. Oke, untuk blokir website, nah ini kan yang barusan kita belum bisa ya teman-teman. Ini kita stop aja, stop dan juga delete. Oke, nah harusnya di sini teman-teman tambahkan terayo itu bisa jadi desktop. Kita ganti jadi seperti ini, desktop. Kemudian satu DTP centang itu teman, kemudian primary konsolnya RTP, kemudian ganti. Kalau susah juga tahu tetap seperti itu tidak apa-apa, kemudian save. Dan teman-teman di sini bukan ya, bukan. Dan kita save. Oke, seperti ini. Kemudian kita setting untuk IP-nya ya teman-teman, agar mendapatkan IP-nya. Sini kita setting Wipo, kita masuk ke dalam IP, kemudian addresses, add IP-nya 192.168.2.1/24. Oke, kemudian internetnya arahkan ke Ethernet 6. Dan oke, kalau yang server 1.1, kalau yang untuk desktop 2.1. dan kita oke. Kemudian kita setting juga untuk DHCP server, DHCP setup, kita arahkan ethernya ke ether 6 bukan 5, 6. Oke, next, CDNS next dan juga next. Selesai. Kemudian kita cek, kita nyalakan, tungguin sampai running. Oke, kita buka. Stop. Oke, kita tungguin sebentar ya teman-teman. Ini di sini bisa klik dulu untuk sini kita search aja, kita pakai MyTerminal aja. Sini kita misalkan ini bisa kita cek IP address. Nah, sini teman-teman untuk Dr. Ayo Ether 1, sini image-nya mendapatkan atau IP-nya mendapatkan 192.168.2.254. Oke, seperti ini. Ini udah ya teman-teman, udah mendapatkan IP. Kemudian kita Firefox, kita coba search. Di sini bisa di sini aja kita add youtube.com. Maka kita udah bisa internetan.
please update your browser. Nomor aja. Tuh mau jadi update. Oke. Di sini aja ya. Oke. Terus kita kesini aja. YouTube. youtube.com. Sini harusnya udah bisa ya teman-teman. Kita terlihat lagi, coba ini. Nah ini udah bisa ya teman. Seharusnya juga untuk internetan ini udah bisa. Tapi ininya untuk gambar-gambarnya belum kebuka. Mungkin internet di rumah saya lagi nge-lag ya teman-teman. Oke, nah di sini kita coba untuk blokir websitenya ya teman-teman. Kita masuk ke dalam ID atau inbox, kita ke firewall host, dan ini kita matikan dulu atau bisa dulu ya teman-teman. Dan kita add di sini untuk generalnya kita memakai untuk chainnya itu kita menggunakan forward ya teman-teman, karena yang tadi itu bukan akan melewati ya teman-teman. Dan kita ke protokol kita menggunakan TCP ya teman-teman, karena itu YouTube menggunakan protokolnya HTTPS. Kita lihat di situ sini, nah HTTPS teman-teman. Oke, balik lagi ke inbox, dan di sini teman-teman untuk destination portnya teman-teman tinggal tulis 443 itu, kemudian masuk ke advance teman-teman. Di sini untuk TLS hostnya teman-teman tuliskan bintang ya teman-teman, bintang youtube.com, dan tutup lagi memakai bintang. Membesarkan youtube.com bintang, nah seperti ini. Sini lagi, nah seperti ini youtube.com, dan ke action, di action kita drop general forward TCP, oke. Action drop, kemudian oke. Oke, sini kita coba
tes ya teman-teman. Ini kita gunakan private Windows ya teman-teman, karena untuk yang ini udah ada chestnya, jadi bakal tetap seperti ini. Oke, dan kita menggunakan private Windows, kita search youtube.com. Oke, kita tungguin. Nah, itu akan ada tampilan seperti ini ya teman-teman, secure connection pilot. Nah, jadi untuk konfigurasinya kita anggap berhasil ya teman-teman. Karena konfigurasinya seperti itu ya teman-teman untuk yang blokir website. Oke, saya rasa cukup. Kita lanjut ke video berikutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke firewall log ya teman-teman. Nah, untuk firewall log ini di sini di Wimbo kan ada ya teman-teman. Ketika kita klik 2 kali, nah di sini ada yang namanya log. Ketika kita centang di sini, kita bisa menggunakan log grafiknya. Nah, fungsi log grafik ini yaitu ada misal yang memberitahu kita siapa yang mengakses YouTube, misal orang yang akses YouTube. Nah, seperti ini, kemudian kita oke. Nah, nanti di sini ada log di tools, bukan di tools. Nah, di sini di log ya teman-teman. Log ini nanti akan muncul. Nah, seperti ini. Orang yang akses YT YouTube atau YouTube. Nah, di sini kita lihat, klik 2 kali, kita besarkan orang yang akses YouTube. Kita lihat untuk IP-nya itu 192.168.2.254. Itu yang tadi ya teman-teman, yang tadi kita akses. Berarti ketahuan ya teman-teman untuk log yang akses YouTube itu siapa. Nah, itu untuk fungsinya ya teman-teman. Nah, itu untuk log. Oke, nah mungkin cukup ya teman-teman untuk log. Teman-teman itu ngerti ya, jadi seperti itu memberitahu kita siapa yang mengakses YouTube, seperti itu. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke video berikutnya. Oke teman-teman, nah di sini kita masuk ke network time protocol ya teman-teman. Oke, nah di sini kita akan belajar firewall yang sangat keren, yaitu NTP, yaitu network time protocol. Nah, untuk network time protocol di sini kita akan menyamakan waktu yang di kita sama di mikrotik punya kita ya teman-teman. Waktu di Indonesia sama di mikrotik kita. Oke, nah di sini teman-teman untuk ceknya sistem, kemudian ada clock. Nah, di sini untuk time yang di mikrotik itu jam 1 malam ya teman. Nah, sedangkan di saya itu jam 8:09 pagi. Oke, dan di sini teman-teman tinggal template-nya kita searching aja. Dan cara ceknya teman-teman kita tampilkan di sini, klik kanan add time. Nah, di sini
Jakarta itu jam 8 lebih 10, sedangkan di saya jam 8 sama ya teman-teman, jam 8 lebih 10. Sorry. Oke, nah selanjutnya kita pergi ke sistem, kemudian di sini ada NTP client. Nah, di sini untuk enable-nya kita enable, untuk modenya sama, kemudian NTP servernya kita tulis id.full.ntp kemudian .org, dan ininya, kemudian kita play dan oke, kita cek sistem NTP client. Ini seperti ini. Nah, di sini untuk statusnya sudah synchronized ya teman-teman. Nah, seperti inilah untuk statusnya. Itu untuk mencocokkan waktu di Micro-T kita sama di Indonesia ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk NTP atau network time protocol. Oke, saya rasa cukup. Kita lanjut ke video berikutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, nah di sini kita masuk ke blokir akses pada jam tertentu. Oke, nah di sini kita ke winbox ya teman-teman. Nah, di firewall kemudian di sini ada ini, kemudian teman-teman masuk ke extra. Nah, di sini teman-teman ada time. Nah, di sini untuk time-nya teman-teman, semisal untuk saya ini nge-record di hari Minggu ya, berarti Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oke, kita coba untuk yang hari Minggu, kita coba ininya lagi jam misal 9 ya. Ininya jam misal dia sampai jam 11 seperti ini, dan kita oke. Nah, di sini untuk jamnya itu inactive time karena kita men-setting untuk jam aktifnya itu dari jam 9 sampai jam 11, karena di sini jam 8 berarti inaktif atau belum bisa mengakses seperti yang YouTube ya teman, timenya atau jamnya. Oke, ketika kita set, bisa set semua hari kita aktifkan, misal setnya dari jam 8 sampai jam 11. Oke, sorry, jam 8. Nah, dan kita oke. Error time range coba di sini. Jam 8 ini jam 11. Oke. Error in time, kita ulang.
kita coba set sini 8, kemudian kita oke. Nah, di sini otomatis akan hilang atau jam untuk mengaksesnya itu bisa ya teman-teman, karena kita setting dari jam 8 sampai jam 11 seperti itu ya teman-teman, untuk memblokir atau blokir ping ke jam waktu dari akses dari jam tertentu. Sorry ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya untuk cara memblokirnya ya teman-teman, atau cara setnya. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman untuk pembelajaran kali ini. Mohon maaf bila ada kata yang salah atau salah kata ya teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.